Ruslani, warga desa Braja Asri, Kecamatan Way Jepara, Lampung Timur, menyesalkan pengrusakan tanaman pohon pepaya di perkarangan rumahnya yang ditebangi orang tak dikenal Rabu, 13 Oktober 2021 malam, sehingga tidak ada satupun orang yang melihatnya. Saat awak media lantainews.com menemui Ruslani didampingi istrinya, Ifut, dengan lugas keduanya menceritakan peristiwa itu. Yang pertama, kates itu saya tanam sebelum disireng. Setelah disireng kan kelihatannya bagus. Waktu itu pagi-pagi Pak RT kesini suruh tebang. Wah, nggak matu menurut Pak RT. Sebelum Pak Lurah marah, ditebang aja. Terus saya bilang, nanti tunggu ada buahnya dulu, karena ini Kartes California, artinya kecil aja sudah berbuah. Dan pernah juga Pak Bayan katanya dibel sama Pak Lurah suruh mindahin pohon kates itu. Nah, sekitar 2 hari ini pagi-pagi saya lihat kok sudah ditebang, dibabat semua. Namun siapa orangnya saya tidak tahu, ujarnya. Ruslani mengaku sangat kecewa atas apa yang pengrusakan yang dialaminya. Menurutnya, tanaman yang lain masih banyak yang tumbuh di depan rumah warga desa Braja Asri, namun dibiarkan saja dan tidak ada yang disuruh menebang oleh kepala desa. Suyatno, Ketua RT Desa Braja Asri, Kecamatan Way Jepara, Lampung Timur, kepada awak media membenarkan cerita Ruslani. Memang benar, saya pernah menegur dan itu pun atas perintah Pak Lurah Darusman. Dengan pertimbangan akar pepaya itu bisa dorong bangunan dan bisa roboh, ujarnya. Budiman dan Sukir, tetangga korban pun membenarkan bahwa pohon kates itu memang benar ada yang merusak. Namun sampai saat ini tidak ada yang tahu siapa dan apa motif dari perusakan pohon kates tersebut. Kepala Desa Braja Asri, Darusman, dan bayannya gagal ditemui guna konfirmasi peristiwa pengrusakan yang dialami Ruslani warganya. Rumah beliau terlihat kosong dan di kantor desa pun tidak nampak keberadaan Darus. Sunarso, Kepala DPD Ngolantai, berjanji ke Ruslani untuk mendampingi dan segera mungkin melaporkan pengrusakan tanaman miliknya ke Mapolsek Way Jepara. Menurut Narso, ini merupakan tindak pidana yang diatur dalam pasal 401 ayat 1, isinya, barang siapa dengan sengaja dan dengan melawan hak membinasakan, merusak, membuat, hingga tidak dapat dipakai lagi atau menghilangkan sesuatu barang yang sama sekali atau sebagainya, kepunyaan orang lain, dihukum penjara selama-lamanya 2 tahun 8 bulan. Angga, Lantai News TV melaporkan. Lampung Timur ya. Kalau Ibu siapa, Bu? Saya Bu Ifut. Bu Ifut ya. Pak, terkait dengan permasalahan yang sampai alami, apa penebangan pohon kates itu yang dilakukan pada malam hari itu seperti apa, Pak, itu, Pak, kronologinya, Pak? Yang pertama, kates itu kan saya tanam sebelum disiring. Ya. Nah, terus habis disiring kan kelihatan bagus ya, kelihatan terus RT itu pagi-pagi kesini nyuruh nebang katanya, nggak matuk bahasanya itu, katanya yang nyuruh sebelum Pak Lurah marah katanya. Oh gitu. Bahasanya sebelum Pak Lurah marah. Aku jawab, ya udah nanti tak tunggu dulu, kalau nanti kates gantung ya tak tebang, tapi kalau kates buah tak tunggu dulu sampai buah lah, itu bahasanya kates kecil kan gitu, California. Itu sekitar kapan itu, Pak? Ya sekitar 2 bulan yang lalu. 2 bulan yang lalu. Setelah itu ada lagi nggak, Pak, yang menegur itu? Ada lagi Pak Bayannya. Pak Bayannya kesini. Kalau Pak Bayan namanya siapa? Pak Acep. Pak Acep itu katanya dibel sama Lurae, katanya datang ke sini, buat katesmu pun mindah dari itu. Oh gitu, suruh mindah. Alasannya nanti rusak siring. Terus aku bilang, aku udah dibilangin sama RT itu, udah tahu saya itu kalau alasannya itu katanya rusak, udah tahu saya. Makanya aku bilang yang nyuruh itu siapa, suruh ngomong sama saya langsung, aku tak ada argumen, aku bilang kan gitu. Tapi setelah itu ini, Pak ya, kates itu langsung ditebang gitu, Pak ya. Nah
Terus beberapa bulan kan datang atau kemarin itu 2 hari yang lalu, 2 malam ya. 2 malam yang lalu itu tahu-tahu aku bangun tidur, ulah kata sudah dirusak semuanya, nggak konfirmasi lagi sama saya gitu. Itu ditebang itu Pak ya? Iya, dibabatin semua. Sampean tahu Pak yang babat itu siapa? Nggak tahu, terus terang saya nggak tahu. yang Kira-kira babat itu siapa. kejadiannya jam berapa ya Pak ya? Ya sekitar jam 1 ke sana, jam 1 ke atas, Jam 1 ke atas. jam 1 malam ke atas, iya. Tetangga pun nggak ada yang lihat ya Pak? Nggak ada yang lihat. Tapi kalau ada tetangga yang lihat, saya rasa saya nggak ngerti juga, aku belum tanya sama tetangga. Jadi untuk harapan sendiri sampai gimana Pak? Ya menurut saya, kalau saya sih kalau nggak ikhlas lah. Nggak Kalau ikhlas, emang itu ya ngomong baik-baik lah, karena hanya tempat saya. Oh, sebagai RT kan diperintahkan nyanjani. Ampun ditanam teng mriku. Kan ngoten to. Yang merintah siapa Pak? Yang merintah Pak Lurah. Pak Lurah. Pak Lurah Saya siapa kan- namanya Pak? Darusman. Pak Darusman. Kalau sampai sendiri siapa Pak? Saya Suyatno. Suyatno. Sampai tinggal di Braja Asri ini ya? Di mana Pak? Iya, ya Braja Asri. Braja Asri. Langsung Pak. Ya, saya kan hanya sebagai RT suruh ngomongin warga saya omongin apa yang jadi perintah. Apa Pak perintah dari Pak Lurah? Ya, untuk nanam di situ kan karena pertimbangannya kalau pohon pepaya itu kan akarnya kan kuat toh untuk apa itu namanya? Coro Jawane desek. Ya. Pandas itu kan bisa rubuh. Ya. Pertimbangannya kan seperti itu. Jadi bahasa Pak Lurah intinya Pak Lurah tidak membolehkan kalau ditanam Iya. kates dan disuruh tebang. Ya suruh mindah. Ya, suruh mindah. Nah, Ya intinya kalau disuruh awalnya- mindah pasti suruh tebang. Awalnya kan dari awal kan baru ditanam itu kan sudah saya bilangin, Om, sampean pindah wit ke atas karo wit pisang. Nek nandur ning kono ya nandur kaya wit lombok utawa wit terong. Iya. Kan gitu toh. Tapi semua untuk dalam arti semua di desa ini yang dilewatin Siring itu memang tidak ada tanaman sama sekali nih. Contohnya ada yang bilang di rumah Pak Marno aja palem. Kenapa tidak disuruh tebang? Ya karena itu saya nggak tahu. Karena saya hanya diperintahkan di wilayah Lingkungan saya. ini. Kan gitu. Cuman untuk wilayah desa-desa lain ataupun RT-RT lain ada nggak? Ya kurang tahu saya. Ini perintah kepala desa atau perdes? Ya saya hanya kalau masalah perdes atau apa saya belum begitu tahu ya. Cuman itu Karena kan gini ya, Hmm. rentetannya kan gini. Awal saya disuruh kan sudah saya suruh. Iya. Om Lani juga mengiyakan. Tapi kan juga yang dipindahkan cuma pohon pisangnya, pohon pepayanya kan enggak. Kan gitu. Setelah itu saya juga karena saya selaku kalangan paling bawah di apa namanya? Pemerintahan. Ya, pemerintahan apa lah Ya, ya. Pokoknya RT kan pemerintah. gitu Ya. yang paling bawah. Kan di atas saya ada Ya. Pak Bayan. Ya. Kemudian saya ngomong sama Pak Bayan, coba Pak Bayan yang datengin, ngomongin kan gitu toh. Tapi benar ya Pak ya, Pak Lurah pernah nyuruh istilahnya memindahkan atau menebang pohon Pak Lani karena mengganggu drainase ya. Iya iya. Nggak suruh nebang sih, suruh mindah. Kan gitu toh. Pak, di sini kan kemarin tadi ada laporan dari masyarakat untuk permasalahan Pak Lani. Tanaman katesnya ditebang orang tadi malam, 2 malam yang lalu, di sekitar 2 malam yang lalu. Nah, saya di sini pengen bertanya dengan Bapak. Bapak tahu nggak kira-kira siapa yang nebang? Tidak tahu Mas. Tidak tahu. Saya pulang dari yasinan ke saudara 7 harian. Itu setengah 10 itu Masih. ya. Saya kan langsung tidur, nggak tahu. Tahu saya sudah jam 10 pulang dari ladang Iya. beres. Oke. Tadi paginya lewat saya nggak tahu, Nggak ngeliat lah. nggak sempat lihat itu. Dan tahu-tahu udah pulang dari ladang loh. Kok tutup kan gitu. Tapi menurut Bapak ada lihat laki-laki ataupun siapa gitu yang nebang, tahu nggak Pak? Nggak ya? Nggak tahu. Menurut Bapak nih sebagai warga Braja Asri, Sukirno. Bapak Sukirno ini tinggal di mana Pak ini Pak? Braja Asri. Braja Asri. Untuk sampean warga Braja Asri Pak ya? Iya, betul sekali.
sampean masih tetangganya si Mbak Iput sama Pak Lani ya. Oh ya, betul sekali. Jadi terkait dengan permasalahan Pak Lani yang pohon katesnya itu ditebang itu, sampean tahu nggak Pak? Ya, saya cuma melihat dari FB aja, Pak. Ya. Kok tahu-tahu itu bisa dipotongin gitu kan? Tapi sebelumnya sampean tahu bahwa pohon pepaya itu pernah dikasih ultimatum dari pihak-pihak desa. Oh, kurang jelas juga saya, Pak. Kurang jelas ya. Ya mungkin ya kalau melihat dari segi itu bisa dibabat kan ya ada surat apa gimana kan gitu. Kalau ada perencanaan apa gimana itu kan. Sampean Yang agak- pernah nggak Pak Lurah ataupun Pak RT cerita dengan sampean untuk permasalahan pohon pepaya ini, Mas? Dalam arti Pak RT cerita kalau Pak Lurah nyuruh untuk mindahin atau motong pepaya ini. Kurang dengar saya, Pak. Tidak pernah sama sekali. Tidak pernah sama Pak RT sekali. pun tidak pernah sama sekali Tidak cerita pernah sama sama sekali saya cerita itu, nggak pernah. Nggak pernah. Pak RT nggak pernah nemuin sampean kalau Pak RT minta tolong dibilangin dengan Mas Laninya kalau botong pohon katesnya itu suruh pindahin. Nggak pernah, Pak. Nggak pernah Nggak sama. pernah sama sekali. Tapi menurut sampean pohon kates itu mengganggu gak sih Pak? Ya kalau menurut saya ya mengganggu yang gimana sifatnya kan gitu ya. Kalau namanya sifatnya tanaman itu kan apalagi kates gitu loh kan nggak ada toh, Pak. Kok kalau sifat mengganggu itu mengganggu seperti apa kan gitu. Gitu. Jadi intinya pohon kates itu sebenarnya nggak ada masalah ya Pak, kalau memang tetap Nggak ada ditanam itu ya. masalah Karena jangka waktunya yang pendek ya. yang pendek kan kalau cuma tanaman kates gitu. Jadi kalau